Masa Pak? Terganggu lagi. Enggak apa-apa. Jadi semua balik arah ntar kesini. Ya ini kan kalau ini diumumkan paslon nomor 2 menang, maka kita anggap bahwa ini adalah kemenangan warga Depok. Kemenangan kita semua, bukan sekedar kemenangan nomor 2 ya, tapi kemenangan warga Depok yang telah menyelenggarakan pilkada secara baik. Ya, efeknya adalah mendapatkan pemimpin baru di pilkada sebagai suatu keniscayaan dalam pemerintahan di Indonesia. Pilkada merupakan aturan permainan untuk menjabat sebagai suatu kepala daerah. Nah, untuk itu saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak pada penyelenggara pemilu ya, baik KPU, Bawaslu dari tingkat kota sampai tingkat kelurahan ya, yang telah sama-sama menyelenggarakan ini. Yang kedua, RT, RW yang juga membantu, serta PPS ya, yang telah membantu juga terselenggaranya pilkada ini secara baik. Termasuk para komunitas pendukung ya, para partai pengusung juga semuanya alhamdulillah secara fair lah kerjanya, sehingga tidak terjadi apa-apa di kampanye pilkada 2020 ini. Dan kita sebagai calon yang menang juga meminta maaf jika memang ada hal-hal yang selama ini sebagai satu hubungan sesama manusia pasti ada kesalahan, dan kita mohon maaf atas itu, dan berterima kasih kepada seluruh warga Depok yang telah memilih kami dan yang telah mensukseskan pilkada Depok 2020. Pengen ngelihat aja perhitungannya seperti apa. Yang kedua, ingin support kepada para saksi paslon nomor 2 ya, untuk menambah semangat mereka dalam menjadi saksi di perhitungan akhir di KPU. Tapi kalau berdasarkan si rekap ini kan pasangan 02 sendiri masih diunggulkan, ini seperti apa Bang tanggapannya sendiri? Ya alhamdulillah sih kalau dari si rekap dan memang perhitungan dari tim sukses di paslon nomor 2 cocok, nggak banyak perubahan. Artinya tidak ada perbedaan dengan hasil Ya, yang nggak ada perbedaan, kita lihat nggak ada perbedaan. berjalan dengan lancar sampai dengan Ya rekapan kota ya? alhamdulillah lancar semuanya, kondusif. Isu terkait money politik yang dituduhkan itu gimana, yang 30.000 itu di Pasir Putih? Ya kalau saya dapat informasi dari tim advokasi di 02 sih nggak ada ya, nggak ada buktinya dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan aman-aman saja lah. Artinya tidak ada atau memang gimana? Ya kan kalau bilang ada itu harus dibuktikan, ya harus dibuktikan. Sementara kalau yang saya baca dan dapat laporan dari tim saya, dibilang nggak bener itu, nggak ada gitu. Artinya tidak sampai mengganjal hasil perhitungan sementara ini Bang ya? Enggak lah ya, enggak ya, apalagi kalau cuma money politiknya 1-2 orang gitu, nggak ngaruh banget gitu. Apalagi nggak ada kan itu. Kalaupun ada 1-2 nggak pengaruh terhadap hasil, karena hasilnya kan juga bedanya jauh ya, selisihnya mungkin sekitar 80 ribuan kalau nggak salah ya, karena sekitar 11%. Ya alhamdulillah kalau saya sih ngelihatnya bahwa di masa pandemi ini cukup tertib ya, cukup kondusif. Masyarakatnya bisa diatur sesuai dengan protokol COVID-19. Ya walaupun di sana sini pasti ada kekurangan, itu sebuah satu hal yang baru di dalam pilkada kampanye di COVID-19 ini. Masyarakat ingin tahu tentang calonnya, ya mau nggak mau ada hal-hal yang mungkin dilanggar terkait dengan masalah jarak terutama ya. Tapi kalau masalah memakai masker dan mencuci tangan itu mereka patuhi. Tapi kalau menjaga jarak ini terkadang menjadi masalah ketika berfoto biasanya. Bang, ini selama 71 hari kampanye akhirnya sampai pada titik ini seperti apa sih Bang? Ya alhamdulillah berjalan, ya kita ini aja syukuri ya, patut syukuri
sehat. Saya secara pribadi sehat, Pak Kiai juga sehat walaupun kemarin sempat kena COVID ya terakhir. Tapi secara umum adalah paslon sehat, tim sukses baik paslon 1, paslon 2 semuanya sehat. Tim sukses juga komunikasinya baik sehingga nggak ada gesekan sedikit pun ya, nggak seperti dalam pilpres kan yang ramai ya. Pilpres kan ada sebutan cebong sama kampret kan, kalau di pilkada Depok alhamdulillah nggak ada. Menurut saya rukun-rukun saja lah ya. Mudah-mudahan nggak ada gesekan lebih lanjut sampai penetapan hari ini dan nanti pelantikan. Jangan lupa subscribe ya.